Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai hasil rekonstruksi pohon filogenetik. Anggota kami adalah 1. Aldia Dityawaluyo, kedua, Cantika Ratu Pasundan, ketiga, Heza Nariska, keempat, Nur Safira, dan kelima, Vanistia Rovina Hotida. Judul jurnal yang pertama, Sequencing and Phylogenetic Analysis of the SLC11A1 Gen in Pigs. Yang kedua, karakteristik pohon filogenik dan analisis epidemiologi molekuler dari enterovirus FVB83 baru terisolasi di Tibet, Cina. Yang pertama, pendahuluan. Pohon filogenetik disebut juga filogeni, adalah diagram yang menggambarkan garis keturunan evolusioner berbagai spesies, organisme, atau gen dari satu nenek moyang, atau diagram yang mewakili hubungan evolusi antar organisme. Fungsinya mengatur pengetahuan tentang keanekaragaman hayati, untuk menyusun klasifikasi, dan untuk memberikan wawasan tentang peristiwa yang terjadi selama evolusi. Pohon filogenetik ini adalah hipotesis, bukan fakta definitif ya. Berikut contoh pohon filogenetik bisa dilihat di sebelah kiri. Jurnal yang pertama, Sequencing and Phylogenetic Analysis of the SLC11A1 Gen in Pigs. Kemudian, tujuan penelitian ini telah dilakukan untuk mengurutkan dan mempelajari hubungan filogenetik dari gen SLC11A1 sebagai gen kandidat potensial untuk ketahanan penyakit pada babi dom asli Assam, India. Untuk metode penelitiannya, yang pertama, isolasi DNA babi, yang kedua, pemeriksaan PCR, yang ketiga, sequencing dan analisis pohon filogenetik. Untuk isolasi DNA babi, total sebanyak 55 sampel darah acak dompik yang dikumpulkan dari distrik yang berbeda di Assam, India. Dan DNA genomik diisolasi menggunakan Rapid Isolation of Mammalian DNA Method dengan protokol standar. Untuk pemeriksaan PCR, pada pemeriksaan PCR dengan thermocycler didapatkan 934 base pair gen SLC11A1. Kemudian hasil dari produk PCR diseparasi secara horizontal menggunakan gel agaros 2% dengan metode elektroforesis dan divisualisasikan dengan gel documentation system. Kemudian sequencing dan analisis pohon filogenetik. Pada penelitian ini, sequencing hasil PCR menggunakan DNA sequencer otomatis atau SCI Genome Private Ltd, Kakanat, Kochi, Kerala, India. Sekuens nukleotida diurutkan menggunakan Crystal W2. Software aplikasi tersebut digunakan untuk menganalisis mutasi dari sekuens dan konstruksi pohon filogenetik menggunakan Neckboard Joining Algorithm. Kemudian, sekuens dompik KF314185 dibandingkan dengan sekuens gen SLC11A1 pada peranakan babi yang lain. Antara lain, yang pertama, Large White Pig AY368475, yang kedua, Large White Pig AY368478, yang ketiga, Chinese Local Pig EU135795, yang keempat, Chinese Local Pig AY556536, dan yang terakhir Exotic Pig EF20584.1. Kemudian berikut hasil pohon filogenetik. Selanjutnya, kita akan membahas karakteristik filogenetik dan analisis epidemiologi molekuler dari enterovirus FB83 baru terisolasi dari Tibet, Cina. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi 6 strain EFB83, strain 99245, 99258,
99267, 99268, 99269, dan 99275. Strain ini diisolasi dari Tibet, Cina. Satu strain tersebut diisolasi dari pasien AFP. Dalam makalah ini, peneliti menjelaskan 6 strain Tibet EFB83 dari aspek hubungan filogenetiknya sebagai strain baru enterovirus. Metode penelitian menggunakan metode mengisolasi virus dan pemurnian plak, metode PCR, metode sequencing, dan analisis bioinformatika. Yang pertama, cara mengisolasi virus dan pemurnian plak. Sampel tinja pasien AFP dan anak-anak sehat diambil dan dilakukan dengan prosedur standar. Kemudian sampel tersebut dinoklasi ke dalam sel rhabdomyosarcoma atau RD manusia dan sel tikus dengan reseptor virus polio manusia. Setelah itu, sel terus diamati setelah diinokulasi selama 7 hari dan kultur dipanen dengan menunjukkan efek sitopatik atau CPE. Ketika tidak menimbulkan CPE, lakukanlah blind passage. Setelah dilakukan blind passage, kultur diencerkan dengan 4 gradien, 10⁻², 10⁻³ 10⁻⁴, dan 10⁻⁵. Setelah itu, diinokulasi ke dalam plat kultur 6 sumur yang berisi sel RD. Dan inkubasi pada suhu 35 derajat Celcius selama 2 jam. Dan tambahkan media agar-agar. Kultur dalam gelap 35 derajat Celcius setelah pewarnaan dan amati selama 7 hari. Akan muncul bintik-bintik putih, plak yang sesuai dipilih untuk dilakukan RT-PCR. Selanjutnya, metode PCR. Metode PCR itu menggunakan virus RNA yang diekstraksi dari sel kultur menggunakan Chiam-Viral RNA minikit dari Jerman. Kemudian kit one step RT-PCR yang digunakan untuk mendeteksi RNA enterovirus spesifik. Kemudian, jika hasil real-time PCR positif, urutan wilayah parsial VP1 diperoleh dengan amplifikasi RT-PCR menggunakan print script one step RT-PCR kit versi 2, Takara Dalian, Cina, dengan primer E486 atau E488, primer universal FA, E490 atau E492, primer universal enterovirus B, dan E494 atau E496, primer universal enterovirus C. Kemudian, produk amplifikasi yang dimurnikan lebih lanjut menggunakan Kia Quick PCR Purification Kit, Kiagen-Hilden, Jerman. Dan ketiga ada metode sequencing. Sequencing dilakukan menggunakan ABI 3130 Genetic Analyzer atau Applied Biosystem Foster City CA USA. Urutan yang diperoleh diidentifikasi dengan alat genotip enterovirus online 16 dan diperoleh urutan VP1 yang dianalisis dengan Basic Local Alignment Search Tool atau BLAST. Urutan tersebut dibandingkan dengan yang ada di database GenBank untuk mengkonfirmasi jenis enterovirus yang diisolasi di Tibet. Keempat, ada analisis bioinformatika. Urutan genomik dan asam amino dari 6 strain tersebut diselaraskan dengan menggunakan algoritma Maskell di Mega 7. Setelah penyelarasan, urutan diimport ke BioEdit untuk mendapatkan matriks identitas. Semua FASTA dari NCBI dimasukkan ke dalam Mega 7 dan rekonstruksi pohon filogenetik dengan metode maksimum likelihood dibuat dengan bootstrap 1000 kali pengulangan. Inilah hasil pohon filogenetik yang ada pada jurnal. Rekonstruksi pohon filogenetik menggunakan software Mega 10. Dan di sini sudah diketahui accession number dari kedua jurnal tersebut. Dan kita akan melakukan langkah-langkah rekonstruksi pohon filogenetik. Yang pertama,
Buka aplikasi NCBI, lalu lakukan pencarian nukleotida berdasarkan achievement number yang didapat. Kita menggunakan jurnal 1 dengan KF314185 dan jurnal 2 KCD 29. Dan yang kedua, didapatkan hasil sequence yang diinginkan, lalu download file dalam format FASTA dan lakukan dengan kode sequence yang lain. Buka aplikasi MegaX, lalu pilih Edit atau Build Alignment. Klik Create a New Alignment, lalu OK, klik DNA. Setelah itu, pilih kolom Edit dan klik Insert Sequence from File. Lanjut masukkan data yang sudah disimpan. Setelah hasil disimpan, akan didapatkan hasil seperti di bawah ini. Selanjutnya, lakukan alignment dengan pilih alih ke kristal W, lalu klik OK pada kristal Ocean. Selanjutnya, hasil alignment akan muncul seperti di bawah ini. Setelah sudah diketahui, lakukan konstruksi pohon filogenetik dengan pilih Construct atau Test Neighbor Joining Tree. Selanjutnya, pilih file yang sudah disimpan, lalu klik Open. Step yang terakhir, klik OK pada menu Analisis Preference. Setelah proses, hasilnya akan muncul seperti gambar di bawah ini. Perbandingan pohon filogenetik. Kali ini kita akan membahas perbandingan pohon filogenetik pada jurnal pertama. Pada bagian kiri adalah jurnal pohon filogenetik yang didapatkan dari jurnal. Sedangkan yang bagian kanan adalah pohon filogenetik yang didapatkan dari hasil rekonstruksi menggunakan software MegaX. Pada bagian atas, Pig Iowa dan Pig Chinese memiliki kekerabatan yang sangat dekat, seperti pada jurnal yang menggunakan MegaX. Selanjutnya, dari kedua kekerabatan ini, Dumpik agak jauh dengan perbandingan dengan Pig Iowa. Dan pada bagian yang bawah sudah sesuai dengan jurnal pada rekonstruksi menggunakan MegaX. Selanjutnya kita akan membahas hasil rekonstruksi dan membandingkan dengan jurnal hasil pohon filogenetiknya. Hasil pohon filogenetik sesuai namun memiliki sedikit ketidaksamaan. Contohnya, pada pohon filogenetik pada jurnal AY843301 di luar dari kedekatan yang diperoleh dari MegaX. Sedangkan pada pohon MegaX yang kami rekonstruksi AY843301 masuk ke dalam dan memiliki kekerabatan yang dekat dengan KX197452 dan yang lainnya.
MN164683 sampai MN164687. Kesimpulan. Pada jurnal yang pertama, Sequencing dan Phylogenetic Analysis of SLC11A1 Gen Inpix menunjukkan bahwa populasi dumpik berbeda dengan peranakan babi dengan pendekatan gen SLC11. Sequence dumpik menunjukkan identitas urutan yang lebih tinggi kemiripannya dengan EF20005841 dan kemiripan yang rendah dengan AY368475.1. Penelitian ini pada jurnal di penelitian, peneliti tidak menggunakan software yang sama dengan kami. Pada penelitian ini, peneliti jurnal menggunakan aplikasi Crustal W21, sedangkan kami menggunakan aplikasi rekonstruksi MegaX. Jurnal kedua, Karakteristik Filogenetik dan Analisis Epidemiologi Molekuler dari Enterovirus FEB83 baru dari Tibet, Cina. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa partikel PP1 memiliki jarak genetik yang sangat berbeda dari partikel lainnya, sehingga terbagi 4 kelompok genotip terlihat pada warna yang berbeda. Strain FEB83 dari USA sebagai genotip A, FEB83 yang diisolasi dari Kamboja diklasifikasikan sebagai genotip C. 6 strain FEB83 Tibet diklasifikasikan sebagai genotip D. FEB83 pada strain Yunan, Cina, India, Prancis diklasifikasikan dengan genotip B. Peneliti memverifikasi klasifikasi genotip dengan menganalisa jarak antar kelompok dan intrakelompok dan menentukan jumlah jarak rata-rata antara keempat kelompok adalah 21-25% yang memenuhi kriteria 15-25% untuk menentukan genotip dengan perbedaan nukleotida pada enterovirus. Pada jurnal penelitian menggunakan algoritma Maxwell di Mega7 dan BioEdit, sedangkan rekonstruksi ulang menggunakan aplikasi MegaX. Terima kasih telah menonton hasil presentasi kami. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe ya.